Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi kita di Afro Channel. Baik kawan-kawan, untuk video tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat table atau tabel. Nantinya di video ini akan dibahas juga bagaimana cara mengurutkan data dalam tabel. Kemudian nanti kita akan praktekkan bagaimana melaksanakan proses perhitungan di dalam tabel. Baik, sebelum video tutorial kita lanjutkan, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tabel. Jadi tabel adalah fasilitas di dalam Microsoft Word yang berfungsi untuk membuat daftar lampiran atau rincian suatu laporan. Nah kawan-kawan silahkan buka Microsoft Word-nya. Kita akan coba langsung praktekkan bagaimana cara membuat tabel. Nah untuk membuat tabel, langkah yang harus kawan-kawan lakukan adalah dengan mengklik menu insert, kemudian pada grup ribbon tables, ini tanda panahnya pada ikon table ini kawan-kawan klik. Nah di sini ada dua caranya. Cara yang pertama, kawan-kawan tinggal memilih kotak-kotak yang ada di sini sebanyak dengan kolom atau baris yang ingin kawan-kawan buat menjadi tabel, atau kawan-kawan bisa pilih dari icon ini insert table, kawan-kawan klik, nanti akan muncul dialog box insert table. Nah di sini ada table size, di sini ada number of column. Number of column ini adalah untuk menentukan jumlah banyaknya kolom yang kawan-kawan ingin buat menjadi tabel. Nah di sini kawan-kawan bisa langsung ketik berapa jumlah kolom yang mau kawan-kawan buat menjadi tabel, atau kawan-kawan bisa menggunakan tanda panah yang ada di kotak ini sampingnya. Tanda panah ke atas itu untuk menambah jumlah kolom, tanda panah ke bawah itu untuk mengurangi jumlah kolom. Nah untuk number of column ini kita buat 5 saja. Kemudian number of row ini untuk menentukan jumlah baris. Nah, kawan-kawan bisa ketik langsung sama seperti yang kolom tadi, atau menggunakan tanda panah kecil yang ada di sampingnya. Nah untuk baris, kawan-kawan buat saja di sini 6 baris. Kemudian di auto fit behavior, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama fix column width. Fix column width ini adalah untuk membuat lebar kolom tetap. Kemudian auto fit to content, nah ini lebar kolom sesuai dengan isi teks di tabel. Nah yang ketiga auto fit to window, ini lebar kolom sesuai dengan lebar tabel. Nah untuk auto fit behavior, kawan-kawan pilih saja yang fix column width, kemudian kawan-kawan klik OK. Nanti tabelnya akan muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut bagaimana cara mendesain table. Untuk mendesain table, langkah yang pertama yang harus kawan-kawan lakukan adalah dengan memblok seluruh tabel seperti ini, atau menseleksi seluruh tabel. Jadi kawan-kawan untuk menseleksi seluruh tabel ini, kawan-kawan bisa menggunakan mouse seperti ini ya, diklik di awal kolom dan baris, kemudian klik jangan dilepas mouse-nya, kemudian tarik ke sebelah kanan hingga seluruh tabel terblok atau terseleksi.
atau kawan-kawan bisa arahkan mouse-nya ke tanda panah ini, yang 4 ini tinggal kawan-kawan klik saja sekali, nanti akan terblok secara keseluruhan. Kemudian kalau kawan-kawan sudah menseleksi atau memblok tabel, maka nanti secara otomatis akan muncul di atasnya ini menu table design dan layout. Nah, untuk mendesain table, di sini ada table styles. Jadi table style ini untuk mengatur tampilan style atau bentuk dari tabel. Kemudian di sampingnya ini ada borders, group ribbon borders. Di sini ada border style. Nah, border style ini untuk memilih style table. Jadi kawan-kawan bisa pilih garis yang akan dibuat menjadi tabel. Kemudian di sini ada shading. Nah, shading ini untuk mengisi warna isian tabel. Jadi tabelnya ini bisa kita isi dengan warna, atau tabelnya ini bisa kita warnai dengan menggunakan icon shading ini. Tinggal kawan-kawan pilih warna apa. Kemudian di sini ada border, ya. Border ini untuk meletakkan garis bingkai. Di sini banyak pilihan. Kalau kawan-kawan pilih yang bottom border, maka nanti garis bingkainya berada di bawah. Kalau top border, nanti garis bingkainya akan berada di atas. Left border, garis bingkainya berada di sebelah kiri. Kemudian right border, nanti garis bingkainya berada di sebelah kanan. Kalau no border ini, maka tidak ada garis bingkai pada tabel. Kemudian kalau kawan-kawan membuat garis tabel secara keseluruhan, kawan-kawan bisa pilih ya all border. Kemudian di sini ada border painter. Border painter ini untuk membentuk bingkai tabel dengan format tertentu. Jadi kawan-kawan bisa pilih tadi border stylenya atau jenis garisnya, kemudian kawan-kawan bisa klik border painternya. Nanti kawan-kawan bisa membuat bentuk bingkai atau garis tabel dengan format tertentu. Tapi untuk langkah mudahnya untuk membuat desain tabel, kawan-kawan tinggal pilih saja di group ribbon tables ini. Ini kawan-kawan klik tanda panahnya, nanti akan muncul desain-desain dari table. Ini tinggal kawan-kawan pilih style table mana yang kawan-kawan sukai. Misalnya kita pilih yang ini, nanti maka dia akan langsung jadi seperti ini. Kita masuk ke layout table. Nah, jadi di atas ini di samping menu table design ada menu layout. Kawan-kawan klik menu layoutnya. Kemudian di group ribbon table pada menu layout, di sini ada 3 pilihan. Ada select, ada view grid line, ada properties. Nah, pada select tabel ini untuk menseleksi tabel. Jadi kalau misalnya tabelnya kita hilangkan dulu seleksinya, kemudian kita pilih pada group ribbon table ini, kita pilih select. Nah, nanti di sini akan muncul select cell, select column, select row, dan select table. Nah, untuk select cell ini, maka dia akan memblok sel yang aktif. Kemudian select column ini akan memblok kolom yang aktif. Kemudian kalau select row, dia akan memblok baris yang aktif. Kalau select table, maka dia akan memblok seluruh table. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini, ini belum terblok di tabelnya. Kalau kawan-kawan klik select table, maka dia akan terblok secara keseluruhan. Kemudian pada view grid lines, ini untuk menampilkan atau meredam garis bantu table. Jadi kalau kawan-kawan klik ini, nah di sini kelihatan garis-garis halusnya atau grid lines-nya atau garis bantu pada table.
Kalau kita klik lagi maka garis bantunya akan hilang. Kemudian pada properties, nah ini untuk mengatur karakteristik dari tabel. Jadi di sini akan muncul dialog box table properties. Di sini ada menu table, row, column, cell, kemudian alt text. Nah, jadi kalau kawan-kawan mau mengatur karakteristik tabel, kawan-kawan bisa mengklik properties, nanti akan muncul secara keseluruhan seperti ini tabel properties. Kemudian kita masuk ke group ribbon draw. Nah, di sini ada dua ikon, ini draw table. Nah, draw table ini untuk bentuk tabel secara manual. Jadi kalau kawan-kawan klik ini, nanti kawan-kawan akan membuat tabel secara manual dengan menggunakan mouse. Kemudian di sini ada eraser. Eraser ini untuk menghapus tabel secara manual. Jadi kalau kawan-kawan klik ini yang draw table, ini akan membuat tabel secara manual. Nah, seperti ini. Dia akan membuat secara manual tabelnya. Ini kalau kita menggunakan draw table. Kemudian untuk menghapus table ini, kawan-kawan tinggal mengklik eraser. Nah, nanti ini bisa dihapus. Nah, jadi draw table ini untuk membuat tabel secara manual, sementara eraser ini untuk menghapus tabel yang sudah dibuat. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya tentang layout table, ini data ini kita isi terlebih dahulu. Kita buat dulu isian datanya pada table yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk membuat garis pada table ini, kawan-kawan tinggal seleksi seluruh tabelnya seperti ini, atau dengan cara yang saya sebutkan tadi. Boleh dari grup ribbon table, boleh kawan-kawan klik langsung tanda panah yang di atas sebelah kiri seperti ini, diklik sekali akan terbox secara keseluruhan. Kemudian kawan-kawan klik menu table design. Kemudian kawan-kawan pilih garisnya atau border stylenya di sini. Nah, kemudian pada icon border ini, kawan-kawan klik tanda panahnya. Kemudian kawan-kawan klik saja all borders. Jadi secara keseluruhan nanti dia akan muncul garis pada tabel. Nah, ini kita isikan terlebih dahulu isian datanya. Nah, untuk membuat ke tengah tulisan ini, kawan-kawan tinggal blok di baris pertama ini, dari kolom pertama baris pertama sampai kolom kelima baris pertama. Kemudian kawan-kawan bisa klik layout di sini, menu layout. Kemudian di sini ada match cell, ini kawan-kawan klik. Nah, match cell ini untuk menyatukan kolom dan baris. Kemudian untuk mengetengahkan tulisan, kawan-kawan bisa klik ini pada group ribbon alignment. Kawan-kawan pilih yang align center. Kemudian kalau tulisannya mau kawan-kawan besarkan, kawan-kawan bisa klik menu home ya. Kemudian kawan-kawan pilih
pada grup ribbon font ini, kalian bisa pilih di font size-nya ini, langsung pilih angka berapa kalian besarkan, atau menggunakan font size yang ada di sampingnya ini. Jadi kalau misalnya ini yang kawan-kawan pilih, ini increase font size untuk menambah. Kalau untuk mengurangi, kawan-kawan tinggal klik yang sampingnya ada decrease font size. Nah, karena kita mau menambah ukuran fontnya, maka kita pilih increase font size seperti ini. Jangan lupa untuk tulisannya atau teks yang mau dibesarkan, kawan-kawan harus terlebih dahulu menseleksinya atau membloknya. Kemudian ini kawan-kawan ketikkan kata bulan, kemudian di sampingnya nama karyawan, kemudian di sampingnya lagi gaji pokok, kemudian samping lagi pinjaman dan gaji bersih. Kemudian di bawahnya ini tanggal Januari, ini nama yang pertama Andika Pratama, Rara Rianti, dan Rika Andini. Kemudian untuk gaji pokoknya 8 juta, 7 juta, 5 juta. Untuk pinjamannya 1.500.000, 1 juta, dan 500.000. Kemudian untuk gaji bersihnya 6.500.000, 6 juta, 4.500.000. Nah, di bawah ini kita buat total gaji seluruhnya. Total gaji seluruhnya 17 juta. Sini kita ketikkan total gaji seluruhnya. Nah, untuk menggabungkan kolom dan baris ini kawan-kawan sama seperti tadi, tinggal kawan-kawan blok seperti ini, klik layoutnya, kemudian pilih match cell-nya, kemudian arahkan teksnya ini ke sebelah kanan, maka pilih yang align center right. Kemudian pada angka atau nominal dari gaji pokok, pinjaman, dan gaji bersih ini arahkan ke sebelah kanan. Pilih lagi di study block, kawan-kawan pilih align center right seperti ini. Ini ada kesalahan, ini 6 juta seharusnya. Ini juga sama, pilih yang ke sebelah kanan. Kemudian untuk baris kedua ini kawan-kawan tebalkan. Jadi di blok terlebih dahulu judulnya, kawan-kawan pilih atau klik menu home, kemudian klik huruf B atau bold. Kemudian pilih lagi layoutnya, kawan-kawan pilih align center untuk mengetengahkan. Kemudian untuk melebarkan baris, kawan-kawan blok terlebih dahulu seperti ini. Jadi kawan-kawan blok baris yang mau kawan-kawan besarkan. Nah, setelah di blok seperti ini, kawan-kawan pilih menu layout, kemudian klik pada grup ribbon table, pilih properties.
Nah, kemudian karena kita mau melebarkan baris, maka kawan-kawan klik menu row di sini. Kemudian di sini row 2 sampai 6. Berarti di sini yang mau kita lebarkan dari mulai baris kedua sampai baris ke-6. Nah, pada size ini diklik atau dicentang. Specify height-nya. Kemudian ini kawan-kawan klik tanda panahnya. Kawan-kawan tambah sesuai dengan selera kawan-kawan, mau dibuat seberapa besar lebar barisnya. Kalau sudah seperti ini, kawan-kawan munculkan lagi propertiesnya. Kemudian kawan-kawan pilih cell. Nah, ini pilih center supaya nanti teksnya dia berada di tengah-tengah. Ini teksnya sekarang sudah berada di tengah-tengah. Kemudian untuk bulan Januari ini dari baris kedua, maksud saya baris ketiga sampai baris kelima, ini kawan-kawan blok. Kemudian kawan-kawan klik match cell-nya. Kita gabungkan barisnya. Setelah digabungkan, untuk tulisan Januarinya kawan-kawan rotasi dengan menggunakan text direction ini yang ada di alignment. Jadi kawan-kawan klik text direction ini, nah, dia akan berputar tulisannya seperti ini. Ini kemudian kawan-kawan pilih yang center lagi untuk mengetengahkan teksnya. Jadi sudah jadi ya kawan-kawan untuk pembuatan tabel. Tinggal kita rapikan sedikit. Kemudian untuk baris yang pertama ini, karena garisnya hilang, karena tadi kita melakukan match center, garisnya dia hilang, ini kita munculkan lagi garisnya, atau kita buat lagi garisnya dengan mengklik menu table design. Kemudian pada group ribbon borders, ini klik border di sini, kemudian pilih all border. Baik kawan-kawan, kita lanjut mengenai materi layout. Sekarang kita klik menu layoutnya lagi. Kemudian kita lihat di sini ada group ribbon row and column. Saya akan coba menjelaskan tentang row and column ini. Nah, di sini ada perintah delete. Nah, perintah delete ini untuk menghapus baris, menghapus kolom, menghapus sel, atau menghapus tabel. Kemudian di sampingnya sini ada insert above. Insert above ini untuk menyisipkan baris kosong di atas baris aktif. Jadi kalau misalnya kawan-kawan klik di baris kedua ini, kemudian kawan-kawan klik insert above, nah maka dia akan menyisipkan baris kosong di atas baris yang aktif tadi. Jadi baris yang aktif itu baris yang di dalamnya terdapat kursor yang aktif. Kemudian untuk mengisi baris kosong di bawah baris aktif, kalau tadi kita menyisipkan di atas, sekarang kita coba menyisipkan di bawah seperti ini. Nah, nanti akan langsung muncul baris kosong di bawah baris yang aktif tadi. Nah, kemudian di sampingnya ini ada insert left. Ini kawan-kawan coba bisa klik di sini. Sekarang ini saat. Nah, coba kawan-kawan klik di baris yang keempat ini. Kemudian kawan-kawan klik insert left seperti ini. Nanti dia akan menambah atau menyisip kolom kosong di sebelah kiri kolom yang aktif. Jadi menyisip kolom di sebelah kiri dari kolom yang aktif tadi. Kalau kita klik lagi di sini, kemudian kita klik insert right-nya. Jadi insert right ini untuk menyisip kolom kosong di sebelah kanan kolom yang aktif. Nah, ini akan disisipkan di sebelah kanan. Nah, ini kita kembalikan saja seperti semula. Kawan-kawan bisa gunakan undo di sini, atau kawan-kawan tinggal tekan tombol CTRL kemudian plus.
huruf Z atau tombol Z, ya akan balik seperti ini. Kemudian tadi kalau untuk menghapus dari kolom atau baris sebenarnya bisa menggunakan delete. Misalnya ini mau kita hapus baris yang ini tinggal kita klik di icon delete nya ini. Karena yang mau kita hapus baris, maka yang kawan-kawan pilih ini delete row, nanti dia akan terhapus. Begitu juga dengan baris yang kosong di bawahnya ini, klik delete nya, kemudian pilih delete row. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Di sampingnya ini ada match. Jadi untuk matching tadi, match cell tadi kita sudah praktekkan. Ini untuk menggabungkan di baris yang pertama tadi. Ini untuk daftar gaji PT Abadi Jaya, dan menggabungkan, kalau yang atas tadi kita gabungkan kolom, yang di sini kita menggabungkan baris. Kemudian di sini ada split cells. Split cell ini memisahkan sel menjadi beberapa bagian. Ya, jadi split cell ini untuk memisahkan sel menjadi beberapa bagian. Kemudian ada di sini split table. Split table ini untuk memisahkan tabel menjadi dua bagian tabel. Baik, untuk mempraktekkan grup ribbon merge ini, pada split cell dan split table ini kita coba buatkan tabel yang baru. Ini kita kasih contoh split table. Kita coba buatkan tabelnya sama seperti tadi, klik menu insertnya, klik tablenya, kemudian klik insert table. Di sini tetap kita buat 5. Untuk barisnya kita buatkan 6 sama seperti tadi. Kemudian kita pilih OK. Kemudian ini kita blok, kita pilih table stylenya. Kita coba pilih yang warna biru. Kemudian kita munculkan garisnya. Kita klik border di sini pada grup ribbon border. Bordersnya pilih yang all borders. Baru kita buat isian datanya. Ini kita gabungkan kawan-kawan seperti tadi, di blok kolomnya, kemudian klik menu layoutnya, kemudian klik match cellnya untuk menggabungkan kolom. Untuk mengetengahkan, kawan-kawan pilih alignment. Ada grup ribbon alignment ini di menu layout, pilih yang align center. Nah, ini kita tekan enter supaya kita bisa tuliskan teks yang ada di bawahnya. PT Abadi Jaya Indonesia. Kawan-kawan tebalkan sama seperti tadi, atau kawan-kawan tinggal tekan tombol CTRL, tekan huruf B, kemudian tekan huruf B lagi. Setelah tebal seperti ini kawan-kawan ketengahkan menggunakan line center seperti ini. Sekarang kita buatkan namanya. Kemudian kita buatkan nominalnya.
sama yang seperti tadi, semua angkanya ini kita buatkan ke sebelah kanan. Jadi pilih align center right nya. Untuk yang bawah ini kita tebalkan. Kemudian untuk total ini kolomnya kita jadikan satu. Jadi pada layout ini kita pilih merge cell. Nah, di sini kita buat garisnya juga. Klik menu table-nya, kemudian pilih all border di sini. Tulisannya bisa kita tukar ya kawan-kawan, tukar berwarna hitam saja. Ini bisa kita besarkan dengan menggunakan increase font size. Kemudian neighbor barisnya juga kita bisa atur. Jadi klik menu layoutnya, klik propertiesnya, pilih row di sini. Kemudian pada size ini dicentang, specify height-nya. Kita pilih di sini 1 cm, kita coba. Untuk lebaran ini kita kurangi saja. Kemudian kita klik lagi propertiesnya, kita atur cell-nya supaya nanti teksnya berada di tengah. Garisnya bisa kawan-kawan buat sesuai dengan ingin kawan-kawan, tinggal mengklik menu design atau table design di sini, kemudian pilih jenis garisnya di sini. Nah, kemudian di sini kawan-kawan pilih yang ini saja. Nah, baru kita coba buatkan garisnya. Ini tinggal kawan-kawan tarik seperti ini di ujung sini, ujung kiri, klik jangan dilepas pada mouse. Setelah dia bergaris seperti ini, kawan-kawan lepas. Begitu juga ke bawah seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti kawan-kawan klik lagi border painternya biar mouse-nya dia normal kembali. Ini kita tebalkan saja, kita tambah ya, kelihatan. Coba increase di sini. Jadi untuk contoh untuk tabel ya, sebelum dibuatkan split table ini seperti ini. Nah, ini kita buatkan lagi di bawahnya, kita copy saja biar cepat. Ini kita buat setelah split table, ini kolomnya kita copy. Nah, untuk membuat split table, kawan-kawan blok terlebih dahulu kolom atau baris yang mau kawan-kawan pisahkan. Misalnya saya mau memisahkan ini antara judul ini dengan isian yang ada di bawahnya. Ini kawan-kawan bisa blok seperti ini. Ya, jadi ini di blok dari baris kedua kolom pertama sampai baris ke-6 kolom ke-5. Di blok secara keseluruhan seperti ini. Kemudian kawan-kawan pilih menu layout. Kemudian kawan-kawan pilih split table. Nah, maka nanti garisnya atau tabelnya sini akan terpisah. Nah, ini kita coba buatkan lagi barisnya karena sini terpisah, dia sudah. Ini di blok kawan-kawan pilih table design, kemudian kawan-kawan pilih border painter.
Ini tinggal kita garis seperti ini, dan kita klik lagi border painternya supaya normal dia mouse-nya. Nah, jadi seperti ini untuk membuat speed table. Nah, ini sebelum speed table seperti ini, dan setelah speed table nanti akan dipisah seperti ini. Baik kawan, kita lanjutkan. Ini kawan klik lagi kursornya, letakkan di dalam tabel biar muncul menu table desainnya dan menu layoutnya. Sekarang kita masuk ke menu layout. Kemudian di sini ada group ribbon cell size. Kemudian kita lihat di sini ada pada group ribbon cell size di sini ada auto fit, ada height, ada width. Nah, auto fit ini untuk mengatur perataan teks table secara otomatis. Kemudian di sini ada height, ini untuk mengatur tinggi baris, sedangkan width ini untuk mengatur lebar kolom. Jadi kalau kawan-kawan mau mengatur barisnya, ini kawan-kawan tinggal klik ini. Nah, ya di sini. Ini kawan-kawan tambah, maka nanti lebar kolomnya, lebar barisnya akan sesuai dengan berapa ukuran yang kawan-kawan inginkan di sini. Sedangkan width ini untuk mengatur lebar kolom. Kemudian di sini ada alignment. Nah, ini kita coba buatkan garisnya dulu ya kawan-kawan ya. Ini agak hilang dia garisnya. Coba buatkan di sini all border. Oh, ini kita pilih dulu stylesnya seperti ini, baru kita pilih yang inset vertikal. Nah, oke, kita lanjutkan kawan, masih di menu layout. Di sini ada alignment. Alignment ini untuk mengatur perataan teks di dalam tabel. Jadi kalau kawan-kawan mengatur teks ini yang ada dalam tabel, maka kawan-kawan tinggal memilih salah satu perintah yang ada di group ribbon alignment ini. Kemudian kita masuk ke group ribbon data. Di sini ada sort. Nah, sort ini untuk mengurutkan data di dalam tabel. Kemudian di atas ini ada repeat header row. Repeat header row ini adalah judul table yang tercetak di table yang berikutnya. Jadi kalau kawan-kawan mau mencetak judul tabel di setiap halaman, kawan-kawan bisa menggunakan repeat header row ini. Kemudian di sini juga ada convert to text. Ini untuk mengubah tabel ke bentuk teks atau tulisan. Kemudian di sini ada formula, ini untuk melaksanakan proses perhitungan di dalam tabel. Kita coba dulu untuk mempraktekkan yang sort ini, mengurutkan data. Ini kita kopikan saja datanya di sini. Kita buatkan dulu di sini. Contoh. Kita kopikan. Nah, untuk mengurutkan data di dalam tabel, jadi coba kita ganti dulu ya kawan-kawannya datanya. Jumlahnya kita hapus saja. Coba saya tambah dulu.
Nah, ini contoh data yang akan kita urutkan di dalam tabel. Jadi di sini bisa kawan-kawan lihat ini tidak berurut. Untuk nama salesnya ini Dewi, Rani, dan Angelin. Jadi ini dimulai dari abjad D, kemudian ke abjad R, dan terakhir ke abjad A. Ini mau kita urutkan data sesuai dengan nama salesnya. Ini kawan-kawan copy lagi tabelnya, letakkan di bawah sini. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana cara mengurutkan datanya. Nah, untuk mengurutkan data, kawan-kawan tinggal blok data mana yang mau diurutkan. Nah, di sini kita blok dari baris ketiga sampai baris kelima. Ini data dari baris ketiga di blok sampai baris kelima. Jadi data baris ketiga pada kolom pertama itu di blok, diseleksi sampai data yang ada di baris kelima kolom keempat di blok semua. Kemudian kawan-kawan klik menu layoutnya ya. Jadi setelah di blok datanya ini dari data baris ketiga sampai baris ke-5 kolom keempat. Nah, di sini kawan-kawan lihat ada grup ribbon data. Di sini ada sort. Ini kawan-kawan pilih sortnya, klik sortnya ini. Nanti akan muncul dialog box sort seperti ini. Nah, ini pada sort by ini kawan-kawan pilih atau klik. Nah, sekarang kawan-kawan pilih kolom berapa yang mau kawan-kawan jadikan acuan untuk mengurutkan datanya. Nah, karena nama sales ini ada di kolom pertama, maka kita pilih yang kolom pertama seperti ini. Kemudian di sini ada ascending sama descending. Nah, ascending ini untuk mengurutkan dari abjad A sampai abjad Z. Kalau descending ini mengurutkan dari abjad Z ke abjad A. Karena kita mengurutkan dari abjad A ke abjad Z, maka yang dipilih ascending. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kawan-kawan sudah lihat data yang sebelum diurutkan seperti ini dan data yang setelah diurutkan jadi seperti ini, sudah berurut sesuai dengan abjad. Nah, kita lanjut kawan-kawan. Sekarang kita belajar cara membuat perhitungan atau buat rumus perhitungan di dalam tabel. Kita copy saja. Kita buat sini contoh formula. Contoh sebelum di ini tabelnya kawan-kawan klik, kawan-kawan copy saja, pindahkan ke bawah sini, atau ini kita buat di bawah saja di halaman berikutnya, tekan enter. Nah, ini contoh sebelum data dihitung, isi kosong ya kawan-kawan. Nah, ini yang di bawahnya kita copy lagi di sini. Ini contoh
hasil perhitungan atau formula. Ini kita copy lagi tabelnya. Sekarang kita coba praktekkan. Nah, untuk menghitung jumlah dari Angelin, ya, jumlah daftar penjualannya dari bulan Januari sampai Maret, ini kita letakkan dulu di kursor. Ini kita letakkan dulu kursornya di baris ketiga di kolom jumlah ini. Nah, diklik di kolom jumlah ini, baris ketiga. Nah, kemudian klik menu layoutnya. Kemudian pada grup ribbon data, ini klik formula di sini. Nanti akan muncul dialog box formula seperti ini. Nanti secara otomatis dia akan langsung memunculkan rumus seperti ini. Sum dengan sum left. Nah, sum ini menjumlahkan dari sebelah kiri, dan ini sebelah kiri. Jadi kita akan menjumlahkan data Angelin ini dari bulan Januari yang ada di sebelah kiri ke kanan, Januari, Februari, dan Maret. Kemudian di sini ada number format. Ini number format ini format nomorannya. Ini kawan-kawan lihat yang ini. Ini di masing-masing laptop atau komputer nanti bisa berbeda ya kawan-kawan. Kita coba saja. Kemudian base function, karena tadi ini sudah muncul otomatis, jadi ini tidak perlu kita gunakan karena ini fungsi-fungsi yang mau kita gunakan di formula ini. Kita kosongin saja, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya kawan-kawan. Jadi Januari 7.000 penjualan, Februari 12.500, dan Maret 10.150. Maka totalnya dia menjadi 29.650. Nah, sekarang tinggal di data Dewi. Ini kita klik lagi di jumlahnya, di baris data Dewi, kemudian klik menu layoutnya pada grup ribbon data, dipilih lagi formula. Nah, di sini dia langsung sum above, menjumlahkan dari atas, karena di atas ini sudah ada angkanya. Tapi karena kita mau menjumlahkan ke samping, maka above ini kita ganti tetap seperti tadi menjadi left. Karena kita mau menjumlahkan dari yang sebelah kiri ke kanan. Number formatnya tetap kita buat, kemudian klik OK. Begitu juga dengan data running, klik menu layoutnya pada grup data, pilih formula, kemudian di sini kita ganti above-nya, kita ganti left karena kita masih mau jumlah dari sebelah kiri. Kemudian number formatnya kita pilih sama seperti tadi, dan klik OK. Nah, untuk total ini kawan-kawan klik lagi di sini paling bawah, kemudian klik menu layoutnya pada grup ribbon data, klik formula. Nanti akan muncul dialog box formula seperti ini. Nah, ini karena yang mau kita jumlahkan itu dari baris yang atas ke baris yang bawah, maka di sini di rumus menggunakan above. Jadi ini jangan kita ganti menjadi left. Jadi kita tetap aja ini menggunakan above, dia menjumlahkan dari bagian atas ke bagian bawah. Untuk number formatnya tetap kita pilih yang pertama, kemudian klik OK. Maka dia akan menjumlah secara otomatis. Kemudian kita lanjut kawan-kawan. Jadi untuk menjumlahkan bisa seperti tadi. Ini kita coba contoh yang kedua. Cara menjumlahkannya ini copy lagi gambar yang kosong di atas. Cara yang kedua kita coba sama seperti tadi. Kita mau menjumlah di kolom Angelin ini, kita klik di sini di baris jumlah ini, kemudian klik menu layoutnya, kemudian pada grup ribbon data pilih formula. Nah, di formula ini kalau tadi kita langsung menggunakan rumus sum, ini kita ganti, kita coba secara manualnya. Nah, ini kita hitung dari
data penjualan bulan Januari sampai Maret. Nah, kalau di Excel itu ada tanda-tanda kolomnya, kolom A, kolom B, kolom C, barisnya juga begitu. Kalau di Word ini tidak ada. Jadi untuk mengetahui dia berada di kolom apa dan di baris berapa, kawan-kawan harus menghitung sendiri secara manual. Di Word itu kolom yang pertama, setiap kolom yang pertama ini, setiap kolom pertama itu disebut dengan kolom A. Selanjutnya itu yang kedua B, yang ketiga C, yang keempat D, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan baris. Setiap baris pertama ini di awal, setiap baris yang di awal disebut dengan baris 1. Yang kedua baris 2, yang ketiga baris 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau menjumlah data Angelin yang ada di bulan Januari. Data Angelin ini yang berada di bulan Januari ini, dia berada, kita ketikkan dulu di sini sama dengan, di formulanya sama dengan. Nah, 7.000 ini berada di kolom B. Kenapa kolom B? Karena ini berada di kolom yang kedua. Berarti ini kolom B. Baris yang ketiga, ini baris pertama daftar penjualan, baris kedua ini bulan Januari. Nah, 7.000 ini baris yang ketiga, berarti dia berada di sel B3. Kemudian kawan-kawan klik simbol tambah di sini, ditambah 12.500. 12.500 ini berada di kolom C. Kenapa C? Karena bulan Februari ini dia berada di kolom ketiga. Kolom pertama nama sales, kolom kedua Januari, kolom ketiga Februari. Kemudian 12.500 ini berada di baris ketiga. Maka di sini kolom C baris ketiga. Kemudian tekan lagi simbol tambah pada keyboard. Kemudian yang terakhir 10.150 ini berada di kolom D, karena ini kolom A, Januari kolom B, Februari kolom C, Maret kolom D. Berarti ini kolom D. Barisnya, baris pertama ini judul, baris kedua bulan, baris ketiga 1150. Berarti ini D3. Nah, kalau sudah nomor formatnya sama seperti tadi, kita pilih saja yang pertama, kemudian kita klik OK. Nah, maka hasilnya itu sama dengan yang di atas. Jadi begitu seterusnya. Tinggal kita pilih formula. Ini kita ganti. Kita lihat di sini 15.000 ini berada di kolom B, baris ke-4, kemudian ditambah kolom C, baris ke-4, ditambah yang ini 17.500 kolom D, baris ke-4. Kemudian nomor formatnya kita pilih ini, kemudian klik OK. Nah, yang terakhir ini sama seperti tadi, masih di menu formula ini kita hapus 12.000. Yang ini 12.000 ini berada di kolom B, baris ke-5, ditambah 17.000 ini ada di kolom C, baris ke-5, ditambah 15.000 ini ada di kolom D, baris ke-5. Kemudian nomor formatnya pilih yang pertama, kemudian klik OK. Nah, untuk totalnya sama seperti tadi, pada menu layout klik formula di sini. Nah, ini biarkan seperti ini karena kita mau menghitung yang atas. Kemudian pilih yang pertama di sini nomor formatnya, yang pilih OK. Maka hasilnya dia sama dengan perhitungan atau penjumlahan yang atas tadi. Baik kawan-kawan, untuk video tutorial kali ini tentang table sudah selesai saya jelaskan. Ini diharapkan nanti kawan-kawan bisa mengetahui fungsi dari tabel, kemudian cara membuat tabel, kemudian kawan-kawan juga bisa mengurutkan data dalam tabel, dan bisa juga melaksanakan proses perhitungan di dalam tabel di Microsoft Word. Oke, terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya, dan terima kasih juga telah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.